Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center. Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra JC. Apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Senang sekali rasa Bobi Khalid kembali hadir menemani Mitra JC dimanapun Anda berada. Dan tentunya Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Rabb semesta alam yang telah mempertemukan kita kembali pada pagi hari ini dengan senantiasa Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, hingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa beribadah, dan juga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan saumnya, yaitu di bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ketiga Mitra JC di hari bulan Ramadan. Semoga kita semua yang saat ini sedang melaksanakan saumnya Allah mudahkan dan juga Allah lancarkan segala urusannya pada kesempatan pagi hari. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra Jason rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tentunya kembali lagi bersama Bobi Khalid di dalam program Spirit Ramadan. Dan di edisi kali ini tentunya sangat spesial sekali. Bobi Khalid nggak sendirian. Kali ini Bobi Khalid ditemani oleh seseorang, dan seorang ini adalah bukan orang biasa, Pak. Bukan orang biasa ya. Tapi orang yang tentunya sangat istimewa sekali yang berada di samping Bobi Khalid. Dan tentunya insya Allah di kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama sharing, ya, akan sama-sama berdiskusi dengan Mitra JAC tentang Spirit Ramadan, tentang hal-hal yang tentunya sangat penting sekali untuk sama-sama kita bahas, yaitu upgrade kualitas iman di era teknologi digital. Jadi sebagaimana yang kita ketahui Mitra JAC bahwasanya pada hari ini kita masih berada di situasi pandemi, situasi yang dimana diharuskan bagi kita untuk jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan ini juga tentunya berpengaruh terhadap kita yang saat ini melaksanakan ibadah saum, ya, dan juga kita yang ingin ikut kajian dan lain-lain, sehingga tentunya ini perlu sama-sama kita bincangkan nih bersama seseorang yang sudah ada di Radio JC. Sedikit perkenalan, Bobi kenalkan dulu kepada Mitra JC. Yang berada di samping Bobi Khalid ini adalah Pak Hari Purwanto, dan beliau merupakan seorang General Manager wilayah Telkom Jakarta Utara pada saat ini. Beliau juga merupakan General Manager Telkom Sumsel, ya, Sumatera Selatan. Lalu juga sebelumnya General Manager di Lampung, dan tentunya beliau banyak sekali mengelola berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan telekomunikasi. Nah, kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bobi dan pendengar JIC dimanapun berada. Assalamualaikum. Iya, baik Pak Hari, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas Bobi. Alhamdulillah sehat juga nih ketemu Pak Hari. Dan semuanya mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan masih tetap semangat amin, ya, amin. Di tengah pandemi seperti ini. Ya. Jadi masih di mana-mana juga masih kita tetap waspada ya. Waspada, tetap hati-hati gitu. Karena kita nggak tahu di mana virus itu berada. Jadi ya bagaimanapun meskipun situasinya seperti ini, tapi tetap kita juga harus melaksanakan aktivitas ya. Aktivitas kita seperti biasa. Apalagi dia juga tadi pakai masker juga, Pak ya. Maksudnya tetap ikuti prokes nih. Protokol kesehatan. Jadi nanti Mitra JC kalau misalnya udah ngeliatnya seperti ini, tadi kita udah pakai masker. Tahu nanti kan ini ya. Biasa Mitra JC, mana nih maskernya gitu. Nah, baik Pak Hari, kita akan sharing-sharing dengan Mitra JC tentang kondisi pandemi pada hari ini, dan juga kondisi iman kita juga yang perlu di-upgrade, ya. Dan juga tentunya aktivitas kita pada hari ini yang mengharuskan kita mengikuti protokol, dan juga dari situlah kita
menggunakan internet sebagai media kita, sehingga internet sekarang pada hari ini nggak bisa lepas ya. Sudah menjadi apa ya istilahnya itu, nadi kita sendiri pada hari ini Pak Hari ya. Nah, menurut Pak Hari bagaimana kondisi pada pandemi pada hari ini? Ya, makasih Mas Bobi. Kita udah setahun lebih ya, setahun lebih kita menghadapi situasi seperti ini, dan sepertinya pada saat awal-awal dulu itu memang kita agak mau kemana takut gitu ya, mau melaksanakan aktivitas apapun takut karena berita-berita yang selalu masuk ke kita itu ada yang benar, ada yang mungkin hoax gitu ya. Tapi bagaimanapun membuat kita takut gitu ketika itu, dan semakin kesini insya Allah situasi sudah ya, meskipun masih tetap kita waspada tetap ini, tapi paling tidak kita sudah bisa melihat situasi gitu ya. Dan saat ini pun aktivitas meskipun tidak 100% masih bisa kita laksanakan ya. Aktivitas kegiatan WFH, kegiatan WFO atau work from home, kemudian work from office atau hybrid, dua-duanya tetap kita laksanakan. Jadi aktivitas-aktivitas itu di situasi seperti ini tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Iya, dan tentunya ini juga harus menjadi catatan untuk kita juga Pak Hari sebagai tentunya individu yang harus tetap menjaga diri, ya, menjaga jarak, tentunya ikuti protokol kesehatan agar kita senantiasa terlindungi dari berbagai macam virus. Tadi kan kata Pak Hari, kita nggak tahu virus itu kapan aja, di mana aja itu tetap ada, ya Pak Hari. Dan ya tentunya karena virusnya nggak kelihatan. Udah vaksin belum? Oh, udah, alhamdulillah, udah Pak. Udah 2 kali, udah selesai. Ya, mudah-mudahan dengan vaksin itu bisa menjaga ya. Meskipun kita ya tidak 100% gitu ya, tetap aja paling tidak namanya ikhtiar, ya namanya ikhtiar, namanya usaha. Selain prokes, selain kita menjaga diri dan sebagainya, ya salah satunya adalah dengan vaksin itu ya. Ya mudah-mudahan dengan vaksin ini bisa mencegah lah ya, mencegah tertularnya atau paling tidak meminimais ya, kondisi-kondisi sekarang ini. Ya kita yang tadi kita diskusikan itu ya, kita nggak tahu gitu kan kapan, di mana tepatnya, karena barang kecil itu kita tidak tahu sama sekali. Jangankan kita di dunia kesehatan juga seperti itu gitu. Iya, Masya Allah. Nah, ini sangat menarik pesan buat kita semua mitra aja sih. Yang masih nggak mau pakai masker harus tetap pakai masker. Menjadi kebiasaan. Nah, sama di kantor pun sama kita terapkan begitu ya, untuk mencegah semuanya, baik di pelanggan maupun di internal pegawai gitu ya, di internal karyawan, kemudian mitra dan sebagainya, kita wajibkan semua pakai masker. Jadi ketika masuk ke kantor ya mulai dari cek suhu dan lain-lain, prokes, cuci tangan, kita siapin di depan kantor cuci tangan untuk memastikan masuk itu dalam kondisi bersih gitu ya. Kemudian yang masuk kerja itu sehat. Kemudian kita juga lakukan sidak-sidak ini. Jadi kita ada namanya COVID Ranger. Jadi COVID Ranger ini dia yang bertugas ngawal implementasi prokes. Jadi ke lokasi-lokasi kerja gitu, dicek. Kemudian baik secara ini infrastrukturnya maupun atau sarananya maupun orangnya diingetin, dikasih tahu. Kemudian kelengkapannya juga seperti jaga jarak. Kemudian kayak hand sanitizer dan sebagainya kita siapin juga. Termasuk kebijakan WFO dan WFH itu juga kita atur. Jadi tidak semuanya WFO, tidak semuanya WFH, jadi tetap operasional tetap jalan, dan meskipun karyawan itu kerja dari rumah, tapi tetap melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tetap laporan. Jadi kita ada mekanisme absensi, misalnya absensi normal, kemudian jam 10 dia harus melaporkan progres, jam 2 harus melaporkan progres, kemudian sore juga demikian. Dan ini yang dilakukan oleh seluruh pegawai Telkom Indonesia? Ya, jadi bagian human resources itu nanti yang mengingatkan. Jadi misalnya ada pegawai yang belum laporan, kita diingetin gitu kan, laporan, ini saatnya laporan dan sebagainya. Karena biar membiasakan. Jadi kalau sudah terbiasa seperti itu. Bahkan kemarin Telkom juga sudah mencanangkan atau meng-kick off namanya flexi work
flexi working arrangement. Jadi diatur secara ininya. Jadi sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi ketetapan perusahaan tentang WFO maupun WFA. Masya Allah, ini sangat menarik sekali nih Mitra JC. Bahwasanya juga perusahaan Telkom Indonesia juga melakukan hal yang sangat ketat buat para pegawai Pak Hari. Nah, ini sangat menarik sekali Mitra JC, dan tentunya ini juga harus kita terapkan untuk Mitra JC yang bekerja dimanapun, juga harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Nah, Pak Hari, sekilas tentang kondisi di pandemi ini kan membuat kita itu tentunya berada di rumah. Berada di rumah, dan anak-anak yang sekolah juga dirumahkan juga, maksudnya sekolah dari rumah. Anak-anak yang kuliah juga dirumahkan juga. Nah, ini sangat menarik tentang bagaimana kondisi Telkom di masa pandemi dan usaha Telkom untuk tetap berkontribusi kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah Telkom masih tetap eksis dan masih tetap melayani sebaik mungkin kepada pelanggan. Dengan situasi pandemi seperti ini, memang awalnya itu pada saat awal-awal pandemi dan pada saat diberlakukannya PSBB, kemudian learning from home, working from home dan sebagainya, itu pertama dari sisi permintaan pasang baru IndiHome itu luar biasa. Itu naik yang sangat signifikan, 1,5 kali mungkin permintaannya. Nah, ini udah mulai stuck di titik tertentu gitu. Tapi tetap dari sebelum pandemi dan sekarang ini ada kenaikan. Hanya dibanding dengan awal-awal pandemi itu sudah mulai stabil ya, sudah mulai stabil. Itu permintaan luar biasa banyak. Kemudian yang kedua dari sisi traffic, traffic internet itu juga naik sangat besar sekali. Ya, sehingga kami kebetulan pada saat itu saya di Palembang ya. Ini saya masuk ke Jakarta. Belum di Jakarta. Jakarta Utara saya kemudian Desember kemarin. Kemudian sebelumnya itu saya di Palembang. Jadi sama situasinya di mana-mana sama. Situasinya di mana-mana sama. Jadi traffic itu naik luar biasa. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita langsung cepat upgrade. Upgrade jalur, kemudian kita persiapan kontingensi yang lainnya gitu ya. Seperti Jakarta Utara sendiri sama. Kondisi saat ini juga Jakarta Utara kita sedang bangun sentral yang ada di Mangga Besar. Jadi nanti untuk mencakup seluruh area layanan Jakarta Utara. Jadi kita upgrade layanan sendiri, kita bangun BERA sendiri di sana, kita bangun sentral sendiri di sana untuk mengcover semua Jakarta Utara. Mudah-mudahan dengan seperti itu nanti layanannya lebih bagus lagi. Ya, dari sekarang sudah bagus, tapi lebih bagus lagi ke depan gitu. Untuk tentu untuk peningkatan layanan gitu ya. Sama di tempat lain, ketika saya di Palembang juga sama, dibangun 2 titik di Talang Kelapa dan di Palembang Sentrum gitu kan. 2 titik untuk menyangga traffic internet baik dari Sumatera Selatan maupun dari sekitar Sumatera Selatan. Karena waktu itu seperti Bengkulu masih masuk ke Sumatera Selatan gitu kan trafficnya. Kemudian karena situasi pandemik, Bengkulu mandirikan biar trafficnya sendiri-sendiri. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi benar-benar kita kontribusi yang sangat luar biasa buat masyarakat. Saat itu benar-benar kita upgrade semuanya. Gitu. Termasuk bangun jaringan juga sama. Karena permintaan IndiHome itu cukup tinggi, mau nggak mau kita percepat penggelarannya. Jadi, namanya kita STTF ya, strategic goal-nya pembangunan fiber optik itu. Nah, kita bangun sebanyak-banyaknya, kemudian kita layani, dan alhamdulillah bisa ya penetrasinya lancar lah kepada masyarakat. Luar biasa lah pokoknya situasinya. Luar biasa ya. Dan itu di saat pandemi seperti itu justru orang-orang malah orang-orang pada di rumah kami yang di lapangan jadi kami tetap mau nggak mau kan nggak bisa mau nggak mau permintaan banyak ini banyak, kalau kita tetap di rumah atau kita tidak melaksanakan pekerjaan itu nggak bisa melayani. Mau nggak mau ya di saat pelanggan-pelanggan atau masyarakat di rumah, tim Telkom ini tetap ke lapangan. Tapi tentu dengan protokol. Jadi kita masuk ke daerah red zone misalnya, teman-teman teknisi itu dibekali dengan hazmat. Baju hazmat, misalnya ada permintaan di rumah sakit, ya kita protect mereka. Kita protect mereka dengan
Jadi meskipun di luar lapangan tetap juga menggunakan ya kayak asmat gitu, itu sangat luar biasa effortnya ya. Ya, ya seperti itulah. Terus termasuk petugas-petugas lapangan ini ketika mau masuk ke rumah pelanggan itu ada yang disemprot. Oh, Jadi pelanggan itu menyiapkan ada desinfektan gitu ya. Terus petugas kami itu datang itu boleh masuk rumah asal disemprot dulu. Ya memang dinamikanya seperti itu, suka dukanya gitu. Jadi ada yang hanya boleh sampai di pagar, ada yang boleh dan lain-lain lah itu. Karena ya waktu itu masih benar-benar sangat ketat sekali gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang ini masyarakat juga sudah mulai ada yang menerima, tapi masih juga ada juga yang masih ketat ya. Ada juga baik instansi maupun di pelanggan yang masih ketat juga kami rasakan masih ada. Ya kita juga menghormati dan ini ya tetap melaksanakan itu gitu. Karena siapapun ya pasti pengennya sehat ya, nggak mau tertular, nggak mau sakit dan sebagainya gitu. Karena pelanggan pun atau kita pun nggak tahu orang datang ke kita itu kan dia membawa penyakit atau enggak, atau membawa virus apa enggak, kita nggak tahu. Meskipun mungkin orang tersebut sehat atau apa gitu, tapi proteknya tetap kewaspadaan tetap harus dilaksanakan. Dan itu kami menyadari gitu ya. Sampai sekarang misalnya ada mau perbaikan, kemudian mau perbaikan gangguan, mau perbaikan atau mau penarikan itu kemudian harus ini harus itu, ya kita ikutin prosedur itu. Apalagi misalnya di instansi tertentu kita mau masuk itu harus swab dulu. Ada juga ya. Oh, di swab dulu itu pas sebelum masuk. Di swab dulu. Pengalaman itu teman-teman ya gitu. Jadi misalkan dan orangnya nggak boleh ganti-ganti. Orangnya nggak boleh ganti-ganti. Misalnya teknisinya yang ditunjuk A, B, C atau si A, si B, si C gitu. Ya bertiga ini kita swab gitu ya. Kemudian kita kalau sudah ada hasilnya gitu menyatakan baru kita laporan ke pelanggan. Dan yang melayani pelanggan itu terus. Ya seperti itulah dinamikanya di kami yang melayani masyarakat. Jadi kita ngikuti prokesnya pelanggan juga. Ya, prokesnya pelanggan maunya begini kita ikutin. Jadi inilah yang tentunya dilakukan oleh Telkom Indonesia Mitra JC dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan khususnya di wilayah Jakarta Utara, Pak Hadi. Di mana tentunya kita juga tetap melakukan protokol kesehatan. Tadi juga menarik sekali menggunakan asmat ya, menggunakan baju zural ya kalau kita mau perang ya, istilahnya baju astronot. Baju astronot di mana memang ini cukup sangat-sangat profesional sekali untuk kita tiru Mitra JC dan juga inilah yang dilakukan oleh Telkom Indonesia dalam rangka untuk berkontribusi kepada masyarakat khususnya tentu di wilayah Jakarta Utara. Nah Pak Hari, saya kemarin penasaran, saya kan juga pengguna IndiHome nih Pak Hari, pengguna IndiHome. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan masyarakat nih tentang kemarin kan ada 10 MB. Sekarang udah nggak ada nih. Sudah naik 20 MB. Nah mungkin bisa dikasih tahu sedikit gitu kemana yang 10 MB. Mungkin bisa ditahu. Ya jadi ini ada historinya. Gimana? Ada historinya. Ketika kita belum 10 MB itu ada namanya 1 Mbps ya kita Mbps, 3 Mbps, 5 itu speed atau bandwidth gitu. Kemudian muncul fiber kita pasang di 10 megabits Mbps gitu ya. Nah, menariknya adalah ketika pandemi ini. Nah, ketika masyarakat itu WFH, LFH gitu kan. Itu kebutuhan internet kan luar biasa. Ini banyak sekali cash dan banyak sekali experience lah, experience. Karena tidak semua kita itu, jangankan masyarakat atau pelanggan itu, kita sendiri ada juga 1-2 yang masih belum memahami masalah bandwidth gitu. Kadang begini, bandwidth 10 mega itu kalau kita ibaratkan ini kan jalan tol nih, jalan tol. Ya jalan tol kalau banyak mobil yang masuk ke situ lalu lalang, kira-kira macet enggak? Macet kan. Nah, sini juga sama. 10 MB ini, 10 Mbps ini, itu ternyata dipakai rame-rame. Dipakai rame-rame ternyata. Kita cek kan, kita bisa monitor nih. Dia mengeluh lambat, dia ngeluh koneksinya dan sebagainya gitu. Nah, begitu kita cek, penggunaannya banyak. Wow, satu. Terus yang kedua,
Kalau penggunanya banyak hanya untuk WA, hanya untuk browsing biasa mungkin nggak masalah. Nah sekarang eranya Vicon, video conference, dan streaming seperti ini gitu. Ada webinar, ada Zoom, ada macam-macam gitu. Nah kita begitu kita dalami gitu, oh ternyata ini masalahnya. Ini masalahnya, dan itu sering sekali kejadian itu sering sekali. Artinya akhirnya kita edukasi ke masyarakat, kita edukasi ke pelanggan gitu. Mulailah pelanggan tahu bahwa oh ini sekarang anak saya menggunakan sekolah di rumah, ada yang mahasiswa kuliah di rumah, ada yang dia sendiri webinar atau Vicon dengan kerjaan dan sebagainya. Akhirnya kan nyedot bandwidth-nya kan luar biasa. Nah, barulah kita tawarkan ke upgrade, dan permintaan upgrade luar biasa sampai hari ini. Jadi permintaan upgrade itu sampai hari ini masih cukup signifikan. Jadi masih tumbuh terus lah gitu ya. Ya karena sekarang kebutuhannya sudah bukan 10 mega lagi. Iya, benar-benar. Sudah bukan 10 mega. Jalan tol sekarang sudah, wah ini udah nggak layak ini. Udah sempit, makanya harus dicari jalan layang, jalan apapun gitu ya. Nah, tujuannya itu untuk melancarkan traffic gitu. Nah, salah satunya di kita itu. Nah, untuk menghindari ya kayak gitu dengan antisipasi lah ya. Antisipasi nanti kalau pasang 10 mega, nanti pelanggan merasa kok masih lambat gitu. Nah, padahal dipakai macam-macam gitu ya. Nah, sehingga kita sarankan dengan 20 mega. Dan alhamdulillah sekarang malah permintaannya di 20 mega. Permintaan 20 mega, akhirnya kita tetapkan bahwa udahlah dari sekian penggunaan yang pelanggan itu kita tetapkan di 20 mega. Kira-kira itu. Kenapa di 20 mega? Kenapa udah nggak ada yang 10 mega? Sayang kalau pasang 10 mega sekarang untuk masa sekarang itu sangat sayang banget itu. Nanti juga upgrade lagi gitu. Mendingan upgrade dengan paket yang terbaru. Gitu. Iya, jadi mungkin ini menjadi pertanyaan Mitra JC juga. Dan sudah terjawab Mitra JC. Jadi memang karena penggunaannya juga cukup banyak nih. Karena kan bukan buat hanya sosial media ya, tapi juga ada VidCon, video conference. Jadi ada yang satu rumah itu ya, tadi kalau kata Pak Hari, ada yang kuliah, ada yang sekolah, mamanya atau ibunya atau bapaknya juga itu ikutan video conference. Jadi memang cukup banyak penggunaan bandwidth-nya nih, sehingga memang diharuskan harus 20 MB nih, karena memang yang 10 MB ini banyak yang menggunakan. Jadi itulah mengapa Mitra JC kalau misalkan dapat brosur di jalan-jalan 20 MB. Kan biasanya langsung gitu, Pak. Ini 10 MB mana nih gitu kan? 10 MB sebenarnya masih ada, cuma kan kita yang yang digelontorin sekarang ini adalah yang 20 MB itu. Ya harapannya begitu. Nanti pasang 10, suatu saat nanti pindah lagi ke 20. Sama aja mendingan sekalian langsung 20 MB. Jadi kalau misalnya Mitra JC mau langsung daftar paket, langsung pakai 20 MB aja. Toh tarifnya juga sama aja juga. Beda dikit lah, beda tipis ya. Beda tipis ya. Nah, ini menarik sekali nih Mitra JC perbincangan dengan Pak Hari tentang Telkom Indonesia, tentang IndiHome yang juga menjadi provider kita. Kita juga nih di Radio JC, dan saya juga pengguna IndiHome di rumah. Alhamdulillah, makasih. Mantap. Iya. Jadi memang sangat menarik sekali nih kita menggunakan internet ya. Apalagi ini sudah menjadi titik nadi kita dan nggak bisa dilepaskan penggunaan internet pada kita. Apalagi juga untuk orang-orang yang jualan online ini juga sangat butuh. Karena kan juga orang-orang karena imbas pandemi banyak orang yang jualan online. Betul. Home industri-nya makin banyak gitu. Dan lewat online, dan ini penggunaan internet cukup sangat pesat sekali. Nah, meninggalkan itu Pak Hari, kita beralih ke meninggalkan pekerjaan duniawi dan lain-lain gitu ya. Kita beralih ke tentang kegiatan-kegiatan kita di masa bulan Ramadan ini di tengah pandemi. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya kalau misalkan di masjid kan kita biasanya ada kajian-kajian nih, ada kajian, lalu juga ada tarawih alhamdulillah udah dibuka ya, maksudnya meskipun menggunakan prokes, tapi kan kajian kayaknya nggak semarak seperti sebelum pandemi gitu. Nah, jadi ada perbedaan antara tatap muka dan juga perbedaan di kita nih. Mungkin dia bisa sedikit sharing tentang pengaruh terhadap aktivitas kita sebagai seorang muslim. Kira-kira seperti apa Pak Ari?
mungkin kalau dari esensi ibadah mungkin ini ya, kita bercerita lain ya. Karena esensi ibadah kan kayak misalnya sholat ya harus benar-benar fisik gitu ya. Mau jamaah kan nggak bisa sholat online itu, mungkin belum ada ininya juga, ketentuannya juga. Gitu. Ya, sholat dan sebagainya tetap apa namanya fisik. Ya. Nah, yang menarik itu saya baca itu ada yang kayak apa kurban online tahun 2020 kemarin. Oh iya. Ya kan? Pernah. Orangnya di sana korban, sini yang ini terus doa bareng gitu. Nah, itu secara apa istilahnya secara digital ya, secara virtual. Dan yang menarik lagi sekarang ini tanpa mengurangi nilai ibadahnya adalah apa istilahnya kajian online. Biasanya ketika sebelum pandemi kita itu datang ke masjid, kita itu datang ke media dakwah dan sebagainya gitu. Nah, gimana setelah era digital saat ini? Gitu. Nah, setelah era digital saat ini ternyata makin banyak juga ya. Saya contohkan kebetulan di kantor di Telkom ini ada yang namanya SCM, kegiatan SCM, Spiritual Capital Management. Jadi sama binroh gitu. Kayak binroh lah ya. Binroh ya. Bimbingan rohani. Nah, dulu itu katakanlah seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya kita laksanakan misalnya setiap habis duhur gitu ya. Kemudian kita kajian fisik gitu ya. Ustadz menyampaikan, kemudian dialog gitu langsung di masjid atau langsung di tempat satu titik gitu. Itu yang datang waktu itu hanya beberapa orang yang sholat di situ atau mungkin yang memang mau mendengarkan itu gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya digital ini jauh sekali yang ini 3 kali lipat yang ikut. Artinya yang semula itu yang mendengarkan kajian ini katakanlah harus datang ke masjid, harus datang ke lokasi tersebut. Mungkin pada saat itu dia sedang tidak bisa karena tugas, karena di mobil, karena gimana gitu ya. Dengan fisiknya dia tidak bisa datang. Dengan adanya ya berkah juga, ada hikmahnya juga gitu ya. Hikmah dengan pandemi ini, dengan ini dimanapun kawan-kawan yang sedang di lapangan, yang sedang mengendarai atau sedang di kendaraan gitu ya, kemudian yang sedang di rumah, WFH dan lain-lain, itu masih bisa mendengarkan, masih bisa melihat dan kita buat live. Dan pesertanya alhamdulillah, artinya dari yang datang fisik sebelumnya dengan yang ikut kajian secara online ini jauh lebih banyak yang ikut online. Jauh lebih banyak yang ikut online dan bisa kapan saja waktunya gitu ya, dan istilahnya lebih fleksibel. Dan yang menarik lagi sekarang ini mulai puasa ini, mulai Ramadan ini kita buka dengan tadarus virtual. Masya Allah. Jadi ada ustadz yang membimbing, kemudian semua yang anggota atau yang berminat ikut tadarus virtual online lewat Zoom, lewat CloudX gitu ya. Itu di online kan, kemudian nanti dimulai dari ustadz, kemudian nanti di absen satu-satu. Satu lembar, kita ada waktu misalnya 1,5 jam gitu ya. 1,5 jam udah, 1,5 jam habis duhur gitu, jam 1:30 sampai jam 1:30 atau jam 1:30 selesai. Jadi bisa dilaksanakan dan itu setiap hari. Dan pesertanya juga bisa ganti-ganti. Ya, ada yang setiap hari ikut karena sempat gitu, ada yang setiap hari nggak ikut gitu. Dan ini udah jalan, udah kita mulai juga. Alhamdulillah ada hikmah yang bisa kita ambil di situ dengan sistem digital. Di samping sekarang kalau lewat YouTube, lewat macam-macam kan dari dulu juga sudah ada. Ya. Nah ini semakin marak lagi. Termasuk ya kajian-kajian online yang streaming Facebook, streaming Instagram. Nah sekarang udah banyak sekali. Nah kira-kira seperti itulah apa sekarang kita rasakan ya. Jadi perbedaan cukup signifikan ya antara yang offline dengan juga yang online. Jadi lebih banyak yang online ya, karena memang pada hari ini ya sudah digital apa ya, udah zaman sudah digital. Mungkin nanti ketika misalkan pandemi udah selesai ya habit masyarakat untuk Fitcoin gitu ya, untuk juga menggunakan sudah terbiasa mungkin. Sudah terbiasa dan ya sangat ya bukan apa ya istilahnya butuh waktu lama juga untuk
ya normal-normal kayak, tapi kayaknya tetap digital Pak ya, emang sudah eranya. Sudah era. Sudah eranya ya. Jadi memang ya kita harus mulai terbiasa nih menggunakan internet. Karena juga kan ada orang tua yang belum Ya. harus. Memang secara silaturahmi memang ini ya, apa namanya, mengurangi apa intensitas gitu ya. Cuma getaran kali. ya situasi sedang seperti ini mau nggak mau gitu ya. Mau nggak mau ya ada plus minusnya lah. Mungkin kalau istilahnya kalau dulu kan silaturahmi ada acara gitu, pas ketemu gitu bisa ketemu fisik gitu ya. Silaturahmi secara ini bener-bener ketemuan gitu. Nah, kalau sekarang ketemu lewat Zoom, lewat ini, ya paling begitulah kira-kira kita rasakan itu. Ada plus minusnya lah. Kalau tahun lalu kan belum terlalu terasa Pak, maksudnya belum VidCon nih nggak terlalu kan, maksudnya belum banyak nih. Tapi kalau mungkin tahun ini mungkin ada kayak bukber virtual ya. Iya betul. Bisa jadi virtual. Ya. Bukber virtual. Kadang sekarang itu kayak rapat atau mungkin ya kayak kajian-kajian ini sekarang ada yang namanya hibrid. Hibrid itu ada yang fisik dan ada yang online. Jadi kalau dulu kan hanya streaming aja gitu ya. Atau kajian kalau misalnya ini online semua. Kalau sekarang ini kayak rapat meeting gitu. Sekarang sudah ada di satu ruangan misalnya yang live di situ, yang benar-benar offline gitu. Dengan protokol tentu saja dengan protokol, tapi juga yang lain disiarkan secara online, secara virtual. Jadi semua bisa melihat. Yang kajian pun sekarang gitu. Kajian-kajian ada yang sifatnya ini dan ada yang sifatnya online. Jadi udah hybrid itu. Hybrid ya, ini bisa kita tiru juga nih, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan nih mitra. Ya, betul. Bukber virtual, nanti pulang kampung virtual. Karena nggak boleh juga, nggak boleh ya. Pulang kampung virtual. Ya maksudnya telepon-teleponan atau video konferensi. Atau nanti juga ada halal bihalal virtual. Kayaknya ada sih. Ada. Kayak bakal ada nanti Pak. Ada, tahun lalu ada. Tahun lalu halal bihalal virtual. Ya, ketika kan kalau tahun lalu bener-bener PSBB kan. Iya. Dimanapun di tapi mungkin belum ini ya Pak, belum banyak buat kayak VidCon gitu. Sudah. Oh sudah juga ya? Sudah banyak juga. Ya tahun lalu sudah mulai booming ya, booming. Ini istilahnya sekarang kan sudah kondisinya sudah udah stabil ya. Sudah berada di titik tertentu. Kalau tahun lalu mungkin kita menggunakan VidCon atau menggunakan virtual ini sesuatu yang baru. Ya. Bahkan kita mau pakai apa nih gitu kan? Mau pakai Zoom, mau pakai CloudX, mau pakai apa aplikasi? Google Meet gitu mungkin. You Meet Me atau Google Meet dan sebagainya, termasuk WA gitu ya. WA sekarang juga kan banyak ini untuk berapa orang gitu kan. Nah, ya akhirnya penyedia konten itu juga berlomba-lomba menawarkan fasilitas yang untuk virtual ini. Iya, jadi sangat luar biasa nih Mitra JC. Jadi tentunya ya kita harus mulai membiasakan diri untuk menggunakan internet ya untuk berbagai macam aktivitas kita, mau bekerja, mau belajar, mau berjualan, mau kajian. Tentunya ini harus mulai kita biasakan karena memang ini sudah menjadi habit kita nih nantinya. Nah, karena ini bulan Ramadan, Mitra JC tentunya kita sebagai seorang Muslim tentu ingin ikut sering kajian ya, ingin mendengar hal-hal yang tentunya meningkatkan keimanan. Nah, peran Telkom sebagai provider untuk media peningkatan imannya juga tentunya sangat penting sekali tentunya buat kita semua nih. Kira-kira seperti apa Pak Hari? Ya, jadi di era digital saat ini gitu ya, bagaimana nih peran Telkom nih? Ya tentu saja Telkom sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, baik konektivitas maupun untuk digital service-nya gitu ya. Ya mau nggak mau ya harus menyiapkan itu, harus mendukung gitu ya. Ya salah satunya kita menyiapkan infrastruktur ini, infrastruktur Telkom sebaik mungkin dan sebanyak mungkin kepada pelanggan gitu ya. Nah, contoh misalnya kita saat ini terus menggelar jaringan fiber optik. Nah, kalau di Jakarta saya kira sudah secara titik ke titik sudah terpenuhi, hanya kurang. Sehingga kita harus nambah-nambah terus. Kita bangun terus gitu ya. Kemudian yang masih pakai tembaga juga kita migrasi ke fiber optik. Nah, ini kita tetap jalan terus gitu ya. Tujuannya ya biar masyarakat bisa segera
beralih ke fiber, kemudian atau menggunakan fiber, menggunakan IndiHome, dan bisa menikmati layanan internet dengan kecepatan tinggi, gitu ya. Itu secara fiber optiknya atau IndiHome-nya. Nah, kita juga di samping itu untuk masyarakat yang mobile gitu ya, mobilitasnya tinggi, kita atau di titik-titik tertentu yang belum dijangkau oleh layanan fiber atau yang pas saat ini habis, kita siapkan ada yang namanya produk Telkom Group ya, itu Orbit. Jadi basisnya adalah GSM. Basisnya adalah mobile. Jadi Orbit kita siapkan, jadi bentuknya semacam dongle atau modem gitu, dan itu bisa dibawa-bawa. Bisa dibawa-bawa dan relatif lebih murah. Relatif itu bisa seperti kita menggunakan modem atau menggunakan handphone gitu, kemudian koneksi kita taruh di sini, berapa orang di sini bisa menggunakan semua dari fasilitas WiFi Orbit tersebut. Oh iya, saya juga sempat baca itu juga produk baru Pak ya? Ya, itu baru Orbit kita ya? luncurkan untuk produk Telkom Group yang baru. Itu basisnya dari Telkomsel. Ininya produk itu dan itu bisa digunakan bareng-bareng? Iya, bisa. Jadi misalnya sini mungkin sampai 20 orang masih bisa. 10 sampai 20 orang, tapi tentu saja sesuai dengan ininya paket-paket. Oh, jadi kayak modem gitu Pak ya? Ya, modem taruh sini gitu ya. Nah, ini kalau kita pas lagi meeting bisa aja. Ini aksesnya ke sini, semua menggunakan ini. Jadi di luar, di lapangan gitu ya, misalnya di lapangan yang nggak ada sinyal wifi-nya gitu, itu bisa taruh sana, kita rame-rame kongko gitu. Atau di titik mana lah, misalnya di lobby gitu ya, di pelataran sana, itu bisa lah gitu. Portable gitu. Portable. Ya asik lah pokoknya. Asik lah ya. Jadi tidak harus di ruangan seperti ini. Kalau solusi-solusi kita berikan lah. Yang di ruangan ini mungkin pakai WiFi, pakai IndiHome, itu masih bisa. Begitu di sana gimana Pak? Sana kalau bisa pakai WiFi, kita pasang WiFi, kita ini sesuai dengan permintaan pelanggan atau dengan menggunakan Orbit tadi. Orbit kita beli produknya, kemudian kita pasang, kita install, kita bisa mobile kemana aja. Jadi perbedaan antara WiFi IndiHome sama Orbit itu bisa dibawa kemana-mana, ya, dan juga tentunya lebih fleksibel lah istilahnya Pak ya. Betul. Jadi mau kemanapun, mau misalnya kayak mau ngadain hybrid juga, kalau misalkan misal di taman gitu kan nggak ada WiFi kan, itu bisa pakai Orbit. Ya, dimana Orbit ini juga merupakan bagian produk dari Telkom ya, Pak. Ya, Masya Allah. Jadi sangat menarik sekali nih, semuanya disediakan nih dalam rangka dalam rangka peningkatan iman para pengguna atau para pelanggan IndiHome ya, khususnya yang beragama Islam. Dimana tentunya ya apalagi bulan Ramadan kan Pak Hari ya. Ya mungkin nanti juga mau bukber di taman kan hybrid juga bisa kan. Itu bisa tuh pakai Orbit tuh ya. Jadi sekarang semua simple, semua serba online seperti ini ya. Kita mau pakai WiFi, kita mau pakai IndiHome, kita mau pakai Orbit, nah silahkan ada beberapa pilihan. Jadi solusi-solusinya tuh udah disediakan. Solusi untuk mitra JC yang mau keluar ruangan ya dan mengadakan acara atau apapun, itu di luar ruangan bisa pakai Orbit ya. Atau kalau misalkan mitra JC suka dalam rumah ya pakai IndiHome. Ya. Ini dua solusi yang sangat-sangat menarik sekali. Dan speednya sama. Speednya sama. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak usah khawatir. Ya misalnya Pak itu ya. Soalnya kan dulu juga sempat ada, cuma merek lain sih. Maksudnya, maksudnya agak, dalam tanda kutip lama lah gitu. Ya Insya Allah produk Orbit ini ya kita jaminkan juga lah ya. Karena kan kita deliver ke pelanggan itu harus yang terbaik lah ya, memenuhi kebutuhan pelanggan. Jangan sampai nanti speednya jatuh-jatuh atau speednya gini, ya kita hindari itu. Makanya kita improve terus lah produk itu. Terus kita launch ke market ini tujuannya untuk mengkomplementasi tadi, jadi saling melengkapi. Jadi ternyata saya butuh di sini nggak bisa pakai ini, atau yang para kontraktor ini, kontraktor kos-kosan gitu ya, yang biasanya kan kalau mau masang internet di ini kan ibu kosnya atau apa kan kadang nggak boleh gitu ya. Kadang nggak boleh, atau harus izin, harus apa gitu. Terus nanti kalau misalkan dia keluar dari kontrakan itu pindah lagi, dadak repot lagi gitu kan, ngurus lagi dan lain-lain gitu. Belum nanti jadi masalah bedep
Nah, nunggu dikejar-kejar terus gitu kan. Nah, makanya solusinya saya pasang ini jadi nggak ganggu internetnya yang punya kos, atau nggak ganggu izinnya, nggak ganggu apapun. Udah pasang langsung ditaruh di kamar, selesai sudah. Saya pindah kosan lagi, saya pindah kontrakan lagi, selesai lagi sudah. Jadi nggak dikejar-kejar nanti kalau ada tunggakan, ada ini. Oh iya, benar-benar. Jadi solusinya buat anak kos juga bisa pakai Orbit nih. Ya. Ya, sangat menarik sekali. Jadi nggak perlu khawatir ibu kos nggak ngizinin Pak ya. Ya, karena ya tentunya simple sekali, portable, dan itu bisa dibawa kemana-mana. Ini sangat menarik sekali. Nah, tanpa terasa Mitra JC kita sudah di menit ke-40 dari pukul 10. Tentunya perbincangan yang sangat menarik sekali tentang berbagai macam hal yang perlu kita lakukan di masa pandemi, dan juga tentunya pada hari ini kita juga tidak pernah lepas dari yang namanya internet, dan kita juga harus senantiasa membiasakan diri untuk menggunakan internet setiap hari ya. Dan juga tadi juga Pak Hari sudah sebutkan ya, bahwasannya ya, penggunaan internet pada hari ini itu cukup sangat signifikan sekali. Dan alhamdulillah ya, IndiHome dengan berbagai macam kontribusi, upaya tentunya memberikan kontribusi yang sangat luar biasa buat masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Utara, yang mana tentunya banyak sekali peningkatan yang signifikan juga untuk melayani masyarakat di wilayah Jakarta Utara khususnya. Nah, Mitra JC, kami juga menyediakan, jadi ada giveaway dari IndiHome ya. Tentunya ada 3 paket IndiHome. Nanti mungkin buat Mitra JC yang berlangganan IndiHome kali Pak Hari ya, yang nanti sama-sama nanti kita sharing ya, sama-sama nanti kita bagikan ke Mitra JC yang mendengarkan di siaran kami pada kesempatan pagi hari ini. Nah, Pak Hari, ini adalah bulan Ramadan, pastinya bulan yang penuh keberkahan, kemuliaan pastinya, dan tentunya kalau menjelang Ramadan tuh biasa ada diskon-diskon. Iya. Ya, ada apa, insyaallah ya program-program insyaallah. Nah, mungkin ada nggak nih promo-promo spesial Ramadan dari Telkom atau khususnya IndiHome buat Mitra JC dan juga masyarakat wilayah Jakarta Utara khususnya yang ingin pasang baru atau mungkin juga ingin upgrade ke peningkatan berikutnya dari 20 ke 50 seterusnya. Ya, yang pertama Telkom atau IndiHome biasanya nanti pada saat hari H Lebaran itu biasanya kita buka all channel. Jadi all channel ada sekian ratus channel itu kita buka. Jadi free ya selama berapa hari. Tuh. Nah, biasanya udah free. Ya, pada rentang waktu tertentu gitu. Nah, silahkan nikmati istilahnya channel film, channel apa gitu. Wah, menarik sekali tuh. Jadi pengalaman sebelum-sebelumnya seperti itu gitu ya. Kemudian kalau yang saat ini pengen transaksi gitu ya, atau pengen sales gitu, yang tentu saat ini ada program kita namanya, tapi harus lewat online ya, lewat IndiHome paket digital channel. Paket digital channel itu menurut kami yaitu untuk harga yang terjangkau lah saat ini. Ya, itu paket 20 Mbps itu di angka 240.000. Itu paket telepon sama internet ya. Kemudian ada yang paket internet sama TV itu di angka sekitar atau di harga sekitar 345.000. Nah, itu sangat saat ini sangat terjangkau dengan speed 20 ya. Wah, paling speed 20 ya. Ya, tapi itu registrasinya harus online. Harus lewat ini. Jadi yang mau daftar langsung online. Ya, langsung online di indihome.co.id. Ya, indihome.co.id. Nah, silakan di situ nanti register, bisa nanti petugas kami akan melayani. Artinya begitu ada register kan ditangkap oleh sistem kami, masuk sebagai work order, nanti akan di follow up oleh tim sales, nanti akan di follow up oleh tim teknisi dan seterusnya sampai dengan instalasi selesai bisa digunakan oleh pelanggan. Tuh. Kemudian di samping itu kita juga ada yang namanya ini untuk konten-kontennya itu ada namanya Festival IndiHome. Festival IndiHome. Sobat IndiHome. Di berbagai daerah itu ada. Kemudian di Jakarta ini kita
namanya IndiHome THR Challenge. Wah, saya bisa ikut nggak, Pak? Oh, ikut semua boleh. Kalau kenal Pak Hari, kayak saya bisa menang. Nggak bercanda. Jadi itu Jakarta ya, Jabodetabek ya, Jabodetabek. Itu kompetisi foto dan video upload. Jadi foto-foto yang ya mungkin mempunyai kisah tersendiri, mempunyai ini sendiri, diupload ke ininya Telkom gitu ya, sini di IndiHome. Nah nanti akan dinilai siapa pemenangnya. Dan lumayan lah hadiahnya. Lumayan. Pokoknya bisa beli baju lebaran. Bisa beli baju lebaran. Sangat bisa. Sangat bisa ya. Ada lagi Pak Hari? Promo-promo yang bisa kita sharing ke mitra. Kalau promo-promo lokal dan lain-lain itu ya seperti transaksi biasa gitu. Itu ada di Plaza Telkom juga ada, kemudian kawan-kawan di Salesforce juga ada. Gitu. Tentunya promonya sangat menarik sekali ya, mitra. Tadi juga disebutkan promo THR IndiHome nih menarik. Karena kan memang lagi pandemi nih Pak Hari kan. Betul. Lagi pandemi ya, ada juga yang makan mungkin juga bisa ikutan buat sobat IndiHome ya, mitra JC buat sobat IndiHome yang mau ikutan. Ya syukur-syukur alhamdulillah menang gitu kan. Ya bisa beli kue lebaran gitu ya. bisa beli baju lebaran, nah sangat bisa sekali kata Pak Hari. Ya, jadi lalu juga ada pemasangan dengan diskon tadi Pak Hari sudah sebutkan ya di angka 200, 300 ya, dengan apalagi tadi sudah disebutkan 20 Mbps ya. Dan ini cukup terjangkau mitra JC karena waktu 10 Mbps kemarin itu juga nggak jauh beda Pak Hari ya. Iya, sekitar itu juga. Karena saya dulu 10 Mbps. Oh. Cuma sekarang udah upgrade. Udah 10 Mbps sudah lewat masanya. Udah lewat masanya, jadi ya udahlah upgrade, kita harus upgrade nih. Jadi kan banyak dulu dulu kita pakai internet dengan 1 mega, masih inget kan dulu kan? Iya. Itu buat email, buat buka ini kayaknya udah seneng. Iya. Kemudian waduh ternyata kurang. Upgrade jadi 3 mega, 5 mega. 10. Habis itu muncul IndiHome 10 mega gitu. Nah sekarang di era pandemi ini kurang 20 mega. Oh, nanti mungkin naik lagi kali ya. Ya, betul. Dan IndiHome sampai 100 mega juga ada loh ya. Iya, ada. Jadi dari sampai 100 mega ya bukan 20 mega aja ya. Yang butuh 100 mega ada gitu. Jadi 20, 50, 100 Pak. Ya. Sangat kencang sekali. 20, 30, 50 ada yang 100. Ya, jadi nggak usah diragukan lagi lah mitra JC tentang kualitas juga dan juga kecepatan IndiHome. Karena jujur saya juga pengguna IndiHome, testimoni Pak. Ya, jadi tentunya ya lancar ya, dan juga tentunya buat VidCon dan lain-lain juga nggak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi sangat rekomendasi sekali buat mitra JC yang mau daftar baru atau mungkin juga mau upgrade. Pokoknya yang masih 10 mungkin mitra JC kan ada beberapa nih kayaknya ya. Ya, Mas ya. Harus segera di-upgrade karena ya sayang ya, karena mumpung masih Ramadan juga nih ada promo dari Pak Hari juga sebutkan, ya mending di-upgrade ya. Sebaiknya di-upgrade. Sebaiknya di-upgrade. Nanti daripada misalkan 10 mega, nanti kayak tadi itu tiba-tiba misalnya kok lemot, iya, kok kan itu. biasanya gitu pelanggan Pak, maksudnya kok lemot gitu, tapi padahal masih 10 MB gitu. Jadi jangan salahin kita juga gitu. Permintaan upgrade itu ngalir terus. Hari-hari ini tuh luar biasa. Iya, apalagi juga permintaan upgrade juga cukup banyak, berarti memang kebutuhan masyarakat juga meningkat nih. Iya. Ya, dan juga kebutuhan banyak ibu-ibu rumah tangga yang buat jualan, buat anak-anak itu juga sangat meningkat. Ya. Dan ya tentunya IndiHome adalah pilihan yang tepat buat kita semua. Terima kasih. Iya, baik mitra JC yang terhormat Allah Pak Hari, kita sudah berada di akhir segmen kita, di akhir waktu dalam program Serba Ramadan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Hari selaku General Manager Wilayah Telkom Jakarta Utara sudah hadir di Radio Jakarta Islamic Center dan memberikan pesannya kepada kita semua. Oh iya, ngomong-ngomong soal pesan nih, jadi saya ingat mitra Pak Hari. Pesan buat mitra JC dan masyarakat wilayah Jakarta Utara khususnya. Mungkin Pak Hari punya pesan buat mitra JC, buat masyarakat Jakarta Utara khususnya, terkait kondisi kita pada hari ini, terkait internet kita, IndiHome dan lain semisalnya, yang mau dipesankan pada masyarakat wilayah Jakarta Utara. Silakan Pak Hari. Terima kasih Mas Bobi ya. Pertama,
kami terima kasih dulu pada Mas Bobi dan JIC ini ya, yang sudah kerjasama dan sudah memberi kesempatan untuk bisa berdialog ini di acara talkshow kali ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Kemudian yang kedua, kepada pelanggan Telkom nih, pelanggan IndiHome khususnya, terima kasih sudah menggunakan IndiHome, sudah menikmati layanan IndiHome, dan kami tetap memberikan yang terbaik. Jadi kalau ada pelanggan yang merasa ada sesuatu yang kurang terhadap layanan kami, tolong diberikan feedback dan agar sampaikan ke kami gitu ya, dari apa istilahnya kekurangan apa yang dirasakan apa, dan mudah-mudahan kami bisa mengimprove layanan itu, dan mudah-mudahan kami tetap bisa memberikan yang terbaik karena kami ada itu karena ada pelanggan. Nah, makanya kami tetap improve apa yang kurang dari kami agar pelanggan bisa menikmati layanan secara baik. Jadi kalau pelanggan puas, kami juga senang gitu. Kemudian di saat ini ya, dalam masa puasa seperti ini, kami sampaikan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim ya, terutama yang di Jakarta Utara dan terkhususnya pada pendengar JIC. Ya, mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan bulan ini penuh berkah dan kemuliaan buat kita semua. Dan terakhir, di masa pandemi seperti ini tetap semangat ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan ya, dan keselamatan menjalani masa-masa pandemi seperti ini. Mungkin itu. Terima kasih Mas Bobi. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Hari sudah hadir di kesempatan siang hari ini, dan mitra JIC Allah Subhanahu wa taala ya, mengutip pesan Pak Hari tadi di terakhir, bahwasanya meskipun pandemi kita terus tetap semangat, dan juga untuk kita yang pada hari ini menjalankan ibadah saumnya, khususnya kaum muslimin, tentunya selamat menjalankan ibadah puasanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi ini cepat selesai, cepat berlalu, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih juga kepada Pak Hari dan juga pada Telkom, pada IndiHome yang sudah bekerja sama dengan Radio Jakarta Channel Center. Dan ini sepertinya bukan yang pertama Pak ya? Akan lanjut insya Allah. Ya. Dan nanti ada siaran-siaran berikutnya yang bisa kita sinergikan buat mitra JIC dan juga masyarakat wilayah Jakarta Utara khususnya, agar kita bisa sama-sama lebih baik lagi, dan juga karena ini masanya di era digital, maka lebih baik dengan IndiHome. Wah, luar biasa jadi tagline ya. Baik, terima kasih buat mitra JIC yang sudah stay tune, dan juga sobat IndiHome yang juga sudah stay tune di sosial media Instagramnya. Dan nanti mitra JIC bisa menyaksikan siaran tunda kami di YouTube kami di Jakarta Islamic Center, atau nanti mitra JIC bisa menyaksikan di streaming kami di Facebook atau di YouTube ya, yang mana bisa ditonton secara berkala, bisa kalau misalkan mitra JIC ketinggalan bisa ditonton ulang. Baik, akhirnya mitra JIC Bobi Khalid dan Pak Hari pamit undur diri, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti mitra JIC. Adanallahu alaikum menjemain, kita insyaallah bertemu lagi di kesempatan berikutnya dalam program Spirit Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.